Baik, kita lanjutkan materi tadi yang terpotong. Kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Nah, ada beberapa jenis paragraf. Eh, Mungkin sebagian besar kalian sudah pelajari di SMP, SMA. Oleh karena itu, saya hanya mau fokuskan pada bagian-bagian tertentu penjelasan ini dan mungkin juga bagian dari merefresh ingatan Anda. Karena mau tidak mau dalam penyusunan karangan ilmiah pasti Anda akan bergelut dengan namanya paragraf. Nah, pertama kita lihat dulu berdasarkan fungsinya. Ada tiga jenis paragraf ya, ini secara umum. Ada tiga jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Paragraf pembuka, penghubung atau isi dan penutup. Nah, meskipun kelihatan sepele, misalnya paragraf pembuka ini adalah kunci dalam menulis satu tulisan ya. Ketika misalnya Anda membuat makalah atau menulis artikel ilmiah, eh, biasanya memulai menulis itu yang agak-agak rumit ya. Ketika berjalan masuk ke materi itu biasanya eh, sudah mengalir idenya ya. Jadi kita bisa lihat paragraf pembukanya itu biasanya berkaitan dengan hal-hal umum ya. Nah, oleh karena itu ketika menulis sesuatu, usahakan di bagian awal itu menarik. Karena ini berkaitan dengan pembaca ya. Kalau pembaca terkesan di awal tulisan itu menarik, senang, dia akan membaca tulisan itu sampai selesai. Nah, kemudian bagian kedua, paragraf penghubung. Ya, penghubung ini atau isi ya, mulai dari apa kalau misalnya Anda buat makalah tentu misalnya berkaitan dengan kalau di latar belakang misalnya ya biasanya berkaitan dengan inti dari latar belakang masalah yang kita akan mau tulis. Kemudian penutup ini kadang-kadang ditandai dengan kata dengan demikian oleh karena itu pada akhirnya dan sebagainya. Nah, tapi ini masih secara umum. Sekarang kita masuk ke pembagian paragraf berdasarkan posisi kalimat utamanya. Nah, Anda tentu familiar dengan istilah-istilah ini. Berkaitan dengan posisi kalimat utama, ada empat jenis paragraf. Pertama, paragraf deduktif. Apa itu deduktif? Ya, pikiran utamanya posisinya di awal kalimat atau di awal paragraf. Jadi, kalimat utama itu di awal, yaitu deduktif. Kalau induktif, eh, posisi kalimat utamanya di akhir. Jadi kebalikan dari deduktif. Nah, kemudian deduktif-induktif biasa disebut campuran ya. Nah, ini kadang-kadang disebut campuran deduktif-induktif. Jadi di awal disebutkan kalimat utamanya, di akhir dipertegas lagi. Nah, itu induktif. Kemudian yang keempat mungkin ini agak aneh ya. Mungkin baru mendengarnya bahwa ada paragraf yang itu apa semua termasuk kalimat utama atau penuh kalimat utama. Nah, paragraf ini biasanya kalau kita menulis atau membaca narasi atau cerita. Jadi kalau kita membaca cerita itu kita susah menentukan mana kalimat utamanya, mana penjelasnya karena semua penting sebenarnya. Ya, karena kalimat utamanya bahkan tersirat. Nah, itulah kalimat apa paragraf yang penuh kalimat utama. Jadi kalimat utamanya tersirat. Kita harus membaca secara keseluruhan dulu baru merangkum sendiri apa kalimat utamanya. Begitu kalau cerita. Berbeda dengan ketiga hal di atas. Oleh karena itu yang akan kita bahas lebih detail nanti lebih jauh ini tentang deduktif, induktif dan campuran. Karena inilah yang banyak digunakan ketika menuliskan karangan ilmiah. Nah, jadi teori paragraf itu sebenarnya ya cuma ini. Tapi ini berkaitan dengan pikiran manusia ya, deduktif, induktif. Mengapa ada istilah deduktif? Karena kadang-kadang cara berpikir kita itu selalu mau ya menempatkan dulu apa namanya ya hal-hal yang utama baru penjelasannya. Kalau induktif ini secara lisan misalnya cara berpikir orang Indonesia seperti ini induktif. Kadang-kadang kan begini datang teman atau tetangga cerita di rumah panjang lebar tentang apa anaknya yang sudah mau tamat SMA, tentang usahanya yang agak-agak menurun omsetnya ya, tentang banyak hal-hal yang mau dibiayai, ternyata ujung-ujungnya intinya itu adalah dia mau pinjam uang. Nah, itu cara berpikir induktif. Nah, jadi yang utama itu di akhir itu induktif. Beda kalau misalnya tiba-tiba ketemu, pinjam dulu kamu. Saya karena ini, oh itu deduktif itu. Nah, itu cara berpikir deduktif.
Nah, ini jadi paragraf itu soalnya berkaitan dengan cara berpikir, bukan sekedar teori ya, bukan sekedar nama. Jadi cara pola pikir manusia itu. Nah, kebetulan di dalam penulisan karangan ilmiah, biasanya kalau kita menulis makalah itu kadang lebih banyak ke deduktif, karena kita menyebutkan misalnya kalimat adalah ini mengapa disebut kalimat ini. Oh, itu berarti dia dahului dengan yang utama pengertian kalimat, baru penjelasan kecil-kecilnya. Nah, itu yang banyak kita temukan dalam model-model pidato naras atau apa namanya yang argumentatif, biasanya pakai campuran seperti ini. Jadi di awal disebutkan begini, kemudian di akhir diperkuat lagi. Oleh karena itu sebaiknya, ya itu biasanya campuran namanya. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat isinya. Ada narasi, ada deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Apa itu narasi? Tadi sudah saya sebutkan bahwa narasi adalah cerita. Kalau Anda membaca cerpen, novel, itu narasi ya, itu paragraf narasi. Kemudian paragraf deskripsi. Deskripsi ini kalau saya sebutkan secara umum bisa disebut gambaran ya, atau ilustrasi gambaran, bisa tempat, bisa kondisi keadaan, suasana, bisa tubuh seseorang atau diri seseorang, ya itu deskripsi ya. Misalnya ruangan ini kita deskripsikan sebuah ruangan berkurang sekian kali sekian, nah itu bisa deskripsi. Kemudian eksposisi. Apa itu eksposisi? Eksposisi sama dengan deskripsi secara umum, dia penjelasan ya. Jadi semua ini tiga ini penjelasannya, deskripsi, eksposisi, argumentasi, semua itu penjelasan. Tapi kalau eksposisi dia lebih ke penjelasan berupa pemaparan. Ya, misalnya dipaparkan bahaya banjir, dipaparkan data-data COVID-19, misalnya ada tabel, ada grafik-grafik, kemudian dipaparkan, itu eksposisi namanya. Ya, kemudian bagaimana cara pencegahannya, ya itu juga bisa eksposisi namanya. Tapi kalau deskripsikan misalnya bagaimana kondisi orang yang gejala COVID misalnya, nah itu masuk penggambaran deskripsi. Nah, misalnya orang bisa begini, nah itu juga masih ya, bisa deskripsi. Kemudian argumentasi. Apa ini argumentasi? Biasanya mahasiswa kalau saya tanya argumentasi, dia menyebutnya pendapat. Tapi kata pendapat saja tidak cukup kalau menyebutkan argumentasi, karena argumentasi itu harus ada alasan. Nah, pendapat disertai alasan. Misalnya kalau saya katakan hari ini tidak hujan, nah itu pendapat saya. Apakah Anda ingin menerima pendapat saya? Nah, mungkin tidak kalau saya cuma mengatakan hari ini tidak akan hujan misalnya. Tapi kalau saya tambah hari ini tidak akan hujan karena sesuai dengan prediksi BMKG Kota Samarinda. Oh, Anda mungkin bisa percaya, Anda bisa menerima karena ada alasan saya sesuai dengan prediksi BMKG. Nah, itu argumentasi. Kemudian persuasi. Apa yang dipersuasi? Ya mungkin ada nyebutnya pengaruh, memengaruhi atau ajakan ya. Nah, persuasi ini mengajak, biasanya kalau paragraf yang ditulis berupa apa ya, bentuk pidato, ceramah, orasi, nah itu persuasi. Bagaimana memengaruhi pendengar, memengaruhi pembaca, nah itu persuasi. Tapi di antara 4 paragraf ini hanya 3 yang paling tepat digunakan dalam karangan ilmiah. Nah, deskripsi, eksposisi, argumentasi. Kalau deskripsi biasanya dituliskan kalau ada yang berkaitan dengan lokasi penelitian misalnya, ya misalnya di sebelah barat terdapat ini kantor, misalnya Anda meneliti di sebuah desa, desa itu dibatasi dengan desa ini, nah itu bagian dari deskripsi. Tapi itu tidak terlalu banyak. Namun secara umum kadang-kadang cara pemaparan kita itu disebut deskripsi ya. Jadi data-data, kalau Anda membaca metode penelitian, jadi data-data yang dipaparkan itu dieksposisikan, kadang-kadang secara umum disebut deskripsi, jadi deskriptif kualitatif ya. Padahal sebenarnya itu eksposisi karena dipaparkan data-data itu ya. Nah, tapi secara umum terlihat dia deskriptif karena digambarkan apa adanya. Nah, kemudian eksposisi tadi ini kadang-kadang yang misalnya mahasiswa yang dari banyak menggunakan penelitian kuantitatif, angka-angka, tabel, grafik,
Itu biasanya banyak menggunakan eksposisi. Jadi cara membaca tabel itu, grafik itu ya biasanya dipaparkan, dieksposisikan. Kemudian argumentasi. Nah, ini harus ada ini. Argumentasi itu mulai dari penyusunan latar belakang itu Anda sudah berargumentasi mengapa judul itu mau diteliti, mengapa harus diteliti, mengapa layak diteliti, apa alasannya. Nah, itu sudah argumentasi. Apalagi nanti ketika memilih di bagian teori atau bagian penjelasan pembahasan itu banyak argumentasi di situ. Karena di sini posisi kuat kita sebagai penulis peneliti ketika menuliskan karangan ilmiah pada bentuk argumentasi yang kita sampaikan. Jadi argumentasi itu bagaimana kita misalnya ada dua data yang dilihat berbeda, kita memilih satu data, ya itu perlu argumentasi. Oh, saya memilih data ini karena ini, saya menyampingkan data ini karena ini. Nah, itu bagian dari argumentasi. Jadi ini sangat penting ya, dan bahkan kalau saya harus diperkuat ini bagi seorang mahasiswa, bagaimana berargumentasi, bagaimana argumentasi itu bukan sekedar dilisankan tapi juga dituliskan. Nah, ketika menuliskan karangan ilmiah, ini sangat diperlukan. Nah, kemudian terakhir, syarat-syarat pembentukan paragraf. Ada dua hal, ini juga tadi berkaitan dengan dengan video sebelumnya, bahwa paragraf itu dibentuk dengan kesatuan pikiran. Mengapa disebut kesatuan pikiran? Karena hanya ada satu ide yang dijelaskan dalam paragraf itu. Ketika ada ide yang keluar dari ide lain, berbeda dengan ide lain, sebaiknya ide itu dijelaskan di paragraf lain. Nah, jadi dalam paragraf itu ada satu kesatuan pikiran. Nah, kalau berbeda pikirannya dijelaskan kembali atau dipindahkan ke paragraf yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi. Jadi tadi seperti contoh paragraf Syahrudin Gasing itu, kalau dilihat antara paragraf pertama dan keduanya itu berkaitan ya, jadi padu secara paragraf ya. Tetapi dalam konteks ini bukan sekedar satu paragraf dengan paragraf lainnya yang padu, tapi kalimat dengan kalimat dalam satu paragraf juga harus padu, harus koheren. Tidak boleh ada kalimat-kalimat sumbang ya. Misalnya ada contoh seperti ini, saya jelaskan. Sekarang adalah musim penghujan. Kepada masyarakat yang sering keluar, dimohon supaya berhati-hati di jalan karena banyak lubang. Bagi pengendara roda 4 sebaiknya menghindari genangan-genangan banjir, dan bagi pengendara roda 2 sebaiknya menyiapkan jas hujan atau mantel, dan bagi ibu-ibu hamil sebaiknya istirahat di bawah pohon. Nah, itu ada kalimat terakhir. Aneh kan, sebaiknya bagi ibu-ibu hamil sebaiknya istirahat di bawah pohon. Apa hubungannya? Ya, secara bentuk kalimat dia padu, karena sebaiknya bagi, sebaiknya bagi, sebaiknya. Nah, itu kan menyambung, tapi secara semantik, makna, secara koherensi ide itu tidak berkaitan, bahkan sumbang ya. Sebaiknya dihilangkan seperti itu. Ya, kadang-kadang dalam menulis juga tiba-tiba muncul pikiran kita ya, seperti itu. Oleh karena itu bagian revisi, edit, disunting atau dibaca kembali, diperbaiki itu sangat penting dalam ketika menulis paragraf. Dibaca berulang kali, oh ternyata ini salah, nggak nyambung, dipindahkan atau dihapus sekalian. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita kali ini, pembentukan paragraf. Jadi paragraf itu saya ulangi lagi, berkaitan dengan ide pokok yang dijelaskan. Panjang pendeknya paragraf itu dipengaruhi oleh ide pokok yang dijelaskan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita semua.